Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi uqubati tariqis salah. Bermula ini itu bab yang pertama pada menyatakan siksaan orang yang meninggalkan sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauqutan. Artinya, dirikan oleh kamu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang-orang yang beriman, yang difardukan yaitu dengan berwaktu pada atas tiap-tiap mereka. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang adalah mereka itu lalai dan lupa, yakni tinggalkan akan sembahyang. Dan juga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adapun dinamakan wailun itu adalah satu tempat, yakni tempat yang di dalam antara dua gunung di dalam api neraka jahanam. Minta tolong daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala api neraka jahanam daripada panas. Kemudian wadi itu adalah tempat kediaman orang-orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Inilah siksa orang yang meninggalkan sembahyang yang disebutkan yaitu di dalam Al-Quran dan beberapa ayat Al-Quran yang lain daripada itu. Kemudian kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslimi wal munafiq illa bitarkis shalah, fa in tarakaha jahidan liujubiha kana kafiran. Tiada perbedaan di antara orang yang Islam dan di antara orang yang munafik kecuali tentang orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Maka apabila ditinggalkan dia padahal ia ingkar ia bagi wajibnya sembahyang, maka adalah ia kufur dengan nyata. Bahkan karena munafik itu pada zahirnya Islam dan batinnya kafir. Dan ada satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mempermudah-mudahkan tentang sembahyang dan juga meringan-ringankan tentang sembahyang, niscaya disisa akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu 15 siksa. 6 siksa di dalam dunia, 3 siksa pada waktu matinya, dan 3 siksa pada waktu di dalam kuburnya, dan 3 siksa waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, apa perkara baginya siksa di dalam dunia ini? Maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkatan daripada umurnya seseorang.
Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan yaitu rezeki seseorang. Dan yang ketiga, Allah menghilangkan tanda-tanda orang yang saleh yaitu pada mukanya. Dan yang keempat, tiada baginya di dalam Islam. Dan kelima, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Dan yang keenam, tiada diangkat baginya doa ke langit. Bab yang pertama menyangkut di sini yaitu masalah uqubah tariqi salah. Menyangkut dengan terjadi yaitu siksa bagi orang yang tinggal sembahyang. Maka ligetannya kata maklumkan terbina Islamnya yaitu dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu mengucap 2 kalimah syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian yang kedua adalah sembahyang. Sembahyang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu kepada getanya faaqimus shalah. Dirikan olehmu akan sembahyang. Sembahyangnya adalah nepuajikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada getanya urang Islam yang beriman yang kabalik. Nyan mandum le getanya kata tupu bahawa sembahyangnya adalah wajib. Bermakna wajib mesti le getanya tapubut. Bila le getanya hana tapubut Allah akan mensiksa. Dengan yaitu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata tepa bahawa yaitu sembahyangnya wajib. Akibat daripada hana sembahyang. Akibat yaitu daripada hana sembahyang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nepegah yaitu di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah Subhanahu wa taala nepetamong yaitu ke dalam neraka yang sedangkan yaitu mereka itu lalai tentang ibadah. Ate tak semayang, ate. Kemudian sampai lagi tanya kaji tamong wate yang lain. Wate lain pilagiannya cit ate. Apalagi lagi tanya kadang tajak ulang. Apalagi nyedeh baklunya jak unuhun. Ba ati. Bila orang yang lagi nyan hang temung tobat kepada Allah. Hang temung yaitu tunaikan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nepetameng yaitu di dalam neraka. Karena mereka ditinggalkan yaitu sembahyang. Hana jipubun yaitu sembahyang. Maka sembahyangnya adalah yang limang bawah adalah pokok yang utama yaitu bagi getanya orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yaitu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adapun yang gepenan yang genamakan yaitu wailun, neraka wailun adalah sabuh tempat. Di dalam neraka wailun tersebut yaitu dua buah gunung. Kemudian yang gepenan yaitu di gunungnya curangnya, yang kenyan yang gepenan yaitu wailun. Yang disinan ke li Allah Subhanahu wa taala nepedu yaitu urang-urang yang hana sembahyang. Urang-urang yang sengaja tinggal sembahyang, kemudian urang yang hana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sembahyang yang katinggalnya hana geqada, hana getunaikan,
untuk gonyan pubut dan gonyan hana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan istimewa yaitu urunyan kenan yaitu di dalam neraka wailun. Urunyan ketinggalkan yaitu sembahyang selama-lama. Nyo adalah merupakan siksa urung-urung yang tinggal sembahyang yang disebutkan yaitu di dalam Al-Quran. Maka kita maklumkan bersama bahawa masalah yaitu sembahyang yang membawakannya adalah merupakan benteng dan pondasi yang utama tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sembahyang tersebut yang membawakannya hana ligetanyo tapubut, maka menjadilah yaitu orang yang binasa, putra binasa, sebagaimana yaitu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memudah-mudahkan ataupun yang peringan-ringankan tentang sembahyang dan hana pun buat sembahyang, yang sisa li Allah Subhanahu wa taala yaitu 15 boh sisa. 6 boh sisa di dalam dunia dan leboh sisa tu yaitu wate kena mati tu, dan leboh sisa tu bak wate di dalam kubur, dan leboh sisa tu wate legetanyo bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu pada hari kiamat. Kiban makna yaitu hana keberkatan umur yang tak udip yaitu di dalam umur di dalam keadaan mangat. Kemudian pengetanyona harta tena tumpu tapi leginyo lagi gelisah, perasaan tutung tulang dada, perasaan getanyo sang kaji tarik liaki nyo kembali mandum yaitu kepada ibadat. Nyamban makna yaitu nepegadah keberkatan umum. Ya kan mufum ji umur 70 tinggal 50 kan. Kadang umur terus mesti kurung puluh you. Makin hana semayang makin panjang you kadang-kadang umur. Tapi merasa hana kenikmatan hana susah tapi teneja kenan kamu duduk jantung tu. Hanampung bubur jantung pakon. Hom kali lunjak rumah sakit pegah hana tapu. Nyamban ya itu yang nepukurung daripada keberkatan umum.